Halo Studio Lovers, negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman warisan budaya yang dapat menjadi nilai penting bagi bangsa Indonesia dan layak untuk dilestarikan. Tidak hanya memiliki warisan budaya yang unik, namun berbagai kebudayaan milik bangsa Indonesia juga sudah mendunia. Namun sangat disayangkan jika beberapa kebudayaan asli Indonesia ternyata pernah diklaim oleh bangsa lain. Nah, tentu ini menjadi sebuah kerugian bagi bangsa Indonesia karena budaya aslinya terkadang tidak diakui sepenuhnya. Nah, penasaran dengan budaya-budaya apa saja yang terkena klaim? Nah, kita akan bahas ya di video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Batik. Batik adalah seni tekstil khas Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda manusia. Telah menjadi pusaka budaya yang menjadi sorotan internasional. Namun tidak sedikit kejadian di mana budaya ini diklaim oleh negara lain, termasuk Malaysia dan Tiongkok. Tahun 2008, sebelum batik didaftarkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, batik diklaim Malaysia sebagai warisan asli budayanya. Pada 2020, salah satu media massa di Tiongkok, Xinhua News, menuliskan dalam akun X resminya bahwa batik adalah kerajinan tradisional warga Tiongkok. Loh, kok bisa ya, Studio Lovers? Nah, klaim ini menimbulkan kontroversi di Indonesia, dengan banyak pihak dari Indonesia yang mengecam klaim tersebut. Nah, pasalnya nih, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB pada 3 September 2008 dan diresmikan The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO pada 2 Oktober 2009. Gak rela kan budaya kita diklaim oleh negara lain, Studio Lovers? Wayang kulit. Nah, berikutnya nih Studio Lovers, ada wayang kulit yang merupakan seni pertunjukan tradisional Indonesia yang kaya akan makna dan kebudayaan. Kebudayaan ini juga telah menjadi subjek klaim oleh negara lain termasuk Malaysia. Pada 2021, produsen sepatu Adidas dari Singapura yang berkolaborasi dengan desainer Malaysia, Jamie Chung, memperkenalkan produk baru yang terinspirasi desain wayang kulit. Dalam unggahannya, ia menjelaskan wayang kulit adalah warisan budaya negara Malaysia. Nah, langkah ini menimbulkan kontroversi di Indonesia, dengan banyak pihak yang menilai penggunaan desain wayang kulit oleh negara lain tanpa pengakuan terhadap asal-usul budayanya merupakan bentuk penyalahgunaan budaya Indonesia. Padahal pada tanggal 27 November 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Para pewayang pasti geram nih, Studio Lovers. Reog Ponorogo. Studio Lovers, Reog Ponorogo merupakan sebuah warisan budaya Indonesia yang kaya akan sejarah dan tradisi. Kebudayaan ini telah menjadi subjek perdebatan yang kontroversial ketika klaim muncul dari negara tetangga Malaysia tahun 2017 lalu. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia secara tegas mengklaim tarian barongan yang memiliki kemiripan dengan kesenian Reog Ponorogo merupakan bagian dari warisan budaya mereka. Nah, klaim ini memicu respons yang kuat dari masyarakat Indonesia, pemerintah, dan para ahli budaya. Mereka menegaskan Reog Ponorogo adalah bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia, khususnya Jawa Timur, dan memiliki akar sejarah yang dalam di daerah Ponorogo. Wah, nggak rela kan diklaim mulu, Studio Lovers? Lagu daerah Rasa Sayangi. Nah, selanjutnya lagu Rasa Sayangi adalah sebuah warisan budaya Indonesia yang telah dikenal luas di dalam maupun luar negeri. Di tahun 2007, lagu ini diklaim oleh Malaysia. Nah, pada saat itu, Malaysia memilih lagu dengan irama yang identik dengan Rasa Sayangi sebagai bagian dari soundtrack promosi pariwisata mereka.
Klaim tersebut mengundang reaksi keras dari masyarakat Indonesia dan pemerintah yang dengan tegas menegaskan rasa sayangnya adalah sebuah lagu daerah asli Indonesia, khususnya dari wilayah Maluku dan Papua. Lagu ini memiliki makna dan nilai budaya yang dalam bagi masyarakat Indonesia dan menjadi bagian integral dari identitas budaya bangsa. Meskipun klaim tersebut telah menciptakan ketegangan di antara kedua negara, hal ini juga memperkuat kesadaran akan pentingnya melindungi dan menghargai warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas nasional. Gini amat ya Studi Lovers, punya banyak budaya. Angklung. Nah, berikutnya ada alat musik khas Sunda, angklung, mengalami masa klaim yang kontroversial oleh Malaysia sebagai warisan budaya mereka. Namun, ketegangan tersebut berakhir pada November 2010 ketika angklung resmi terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia oleh UNESCO. Pendaftaran angklung sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO tidak hanya menjadi sebuah pengakuan internasional terhadap nilai dan keunikan alat musik ini, tetapi juga menjadi langkah penting dalam melindungi dan mempertahankan warisan budaya Indonesia. Kecolongan lagi kita. Tari pendet dan tari piring. Masyarakat Indonesia dikejutkan nih oleh kemunculan dua tarian ini di dalam iklan pariwisata Malaysia. Nah, negeri jiran ini mengklaim tari pendet dan piring merupakan warisan budaya mereka. Padahal tari pendet berasal dari Bali, sedangkan tari piring berasal dari Sumatera Barat. Klaim tersebut menimbulkan kontroversi dan protes dari masyarakat Indonesia karena kedua tarian tersebut telah lama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya dan identitas seni tradisional Indonesia. Penyampaian klaim oleh Malaysia menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan budaya Indonesia, serta menegaskan perlunya kesadaran akan pentingnya menghargai dan mempertahankan warisan budaya nasional dan internasional. Tuh kan, emang demen amat nih tetangga kita yang satu ini. Rendang. Rendang merupakan makanan tradisional asal Sumatera Barat yang pernah masuk dalam daftar makanan yang paling lezat di dunia versi CNN. Rendang merupakan salah satu hidangan Indonesia yang sangat sulit dibuat. Nah, untuk membuatnya nih, hidangan ini membutuhkan daging yang dimasak dalam campuran rempah-rempah khas Indonesia. Proses memasak dagingnya membutuhkan waktu berjam-jam untuk menghasilkan daging yang sangat empuk, bumbu yang meresap, dan juga saus kental yang kaya. Mimin baca ini jadi lapar deh. Nah, Studi Lovers, hidangan ini hampir sering disajikan oleh orang Padang, Sumatera Barat yang menetap di Malaysia. Saking seringnya masyarakat Malaysia merasa bahwa hidangan ini merupakan bagian dari budaya mereka. Berebut makan boleh, tapi mengklaimnya, tunggu dulu. Kuda lumping. Meskipun berasal dari Jawa, kuda lumping pernah diakui oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Pemerintah Malaysia beralasan fenomena ini terjadi karena banyaknya orang Jawa yang menetap di Malaysia, kemudian mewariskan budaya tersebut kepada generasi mereka di sana. Perlu dipertegas nih Studi Lovers. Gamelan Jawa. Klaim kontroversial muncul kembali ketika gamelan, sebuah instrumen musik khas Indonesia, disebut sebagai warisan budaya milik Malaysia. Nah, kali ini kontroversi tersebut terjadi di platform media sosial Instagram, tepatnya di akun @pworldtour yang merupakan akun resmi Asosiasi Tenis Profesional. Kontroversi ini menambah daftar panjang klaim budaya Indonesia oleh Malaysia yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan terhadap warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Keris. Keris adalah senjata tradisional yang terkenal di kawasan barat dan tengah Nusantara. Ciri khas bentuk keris dengan asimetris melebar pada pangkalnya, berkelok-kelok pada bilahnya, serta serat-serat logam pada helai bilahnya, membuat keris sangat unik dan mudah dikenali.
Sejak 2005, keris telah didaftarkan sebagai representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan oleh UNESCO untuk mengakui pentingnya peran dan makna keris dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun memiliki status yang diakui secara internasional, keris pernah mengalami klaim lost to the lovers dari Malaysia. Nah, klaim tersebut mendapat penolakan keras dari masyarakat Indonesia karena keris diyakini sebagai asli dari Indonesia. Bahkan di Indonesia tersedia pendidikan dan pelatihan bersertifikasi khusus untuk membuat keris yang menunjukkan kedalaman dan keberlanjutan kebudayaan pembuatan serta penggunaan keris di Indonesia. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu bertindak dengan cepat dengan mendaftarkan warisan budaya kita ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan yang sesuai. Nah, makanya nih Studio Lovers, sudah menjadi tugas kita sebagai warga Indonesia, jangan hanya sibuk ribut ketika budaya kita diklaim oleh negara lain, tetapi juga ikut aktif dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan warisan budaya Indonesia untuk generasi mendatang. Sepakat kan Studio Lovers? Oke deh Studio Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!